Di tengah padatnya kota Jakarta, pertanian tumbuh di kawasan Jakarta International Stadium. Di atas lahan seluas 500 meter persegi, kelompok tani Kampung Bayam Madani menumbuhkan urban farming yang kini menjadi sumber pangan dan penghasilan bagi masyarakat setempat. Lahan yang baru berusia 1 tahun itu dulunya dipenuhi oleh puing-puing sisa bangunan dan memiliki kondisi tanah yang tidak ideal untuk dijadikan lahan pertanian. Meski demikian, berbagai percobaan dan pengolahan tanah diupayakan para petani, hingga akhirnya lahan tersebut berkembang menjadi lahan produktif. Nah, jadi kita pertama ini memang dulu kan berantakan ya, di sebelum tanggal 20 Agustus 2025 itu ya puing-puing dan pokoknya ya kita karena di Jakarta ini kan memang nggak ada tanah yang seperti kayak di Bogor gitu. Nah, inilah di sini kita diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebagai petani itu bagaimana caranya. Harapan kita ini menjadi living example, jadi percontohan. Kita berarti tidak bisa melawan iklim, tetapi bagaimana kita harus menyesuaikan agar iklim itu bisa tensinya kita atur dengan baik, ya terutama tangan-tangan kita mau bertindak gitu. Nah, bagaimana caranya ya tanah itu kita proses, formulasinya kita cari. Hingga kini, sekitar 12 petani aktif mengelola lahan tersebut. Beragam jenis tanaman dibudidayakan, mulai dari kacang panjang, cabai, terong, hingga jagung. Tidak hanya itu, para petani juga menanam berbagai jenis buah di dalam greenhouse, seperti melon dan semangka, agar pertumbuhannya lebih terjaga di tengah keterbatasan lahan yang ada. Oh, dalam setiap ini ada yang bisa dijual tiap bulan. Seperti ada kacang panjang, ada bayam, ada terong, ada kembang kol, ada singkong, banyak yang lainnya seperti jahe, mereka kan di sini datang. Ada yang datang juga sambil olahraga membeli, ya ada orang pasar juga ke sini kan gitu. Bagi para petani, urban farming tidak hanya memberikan nilai ekonomi. Aktivitas ini juga menjadi ruang kebersamaan dan membangun semangat untuk terus merawat lingkungan di tengah kota. Sebetulnya perasaan saya sangat senang gitu, bahagia dengan hati tenang, itu kan. Hidup itu dengan tanaman kayak seolah meresapi atau menikmati gitu, tenang gitu. Ayo ibu-ibu kita di kebun sambil ngobrol, apa yang kita obrolin sambil tangan berjalan ke tanaman itu. Menariknya, hampir seluruh proses pertanian dilakukan secara mandiri, mulai dari membuat pupuk organik berbahan kotoran hewan, hingga meracik cairan pengendali hama dari gula dan fermentasi buah. Tujuannya agar kualitas tanaman yang dirawat dapat tumbuh secara maksimal. Tidak hanya pertanian, ada juga bank sampah yang mereka kelola, khususnya sampah plastik. Selama 2 bulan terakhir, para petani sedang mengumpulkan sampah botol plastik untuk nantinya diolah menjadi pot tanaman. Ya, sampah ini sebenarnya kalau kita bilang, kita harus bersihkan sampah. Ya, kita harus bagaimana? Paling enggak ya cara kita ini ya, kita buat kreatif. Kita butuh pot. Ya, aku udah buat kayak model paving block itu enggak mudah loh. Sampah itu kalau satu kotak paving block aja itu bisa 1 kintal 60 kilo. Bayangkan kalau ibu-ibu ngumpulin sampah, terus botol aquanya, plastiknya dikumpulin, bisa juga buat kerajinan pot. Ini baru kita rancang 2 bulan karena ya sesungguhnya kita harus ngumpulin dulu apa yang menjadi inspirasi kita. Ternyata kita harus alat. Kita pelan-pelan kumpulin. Lalu yang terutama kelebihannya apa? Ibu-ibu bawa sampah dicatat. Oh, misalkan dapat 0,5 kilo, dapat 1 kilo. Nanti kalau misalkan udah banyak, mereka Bang Purkon tuker beras ya udah ambil berasnya gitu. Atau dia mau ini, kalau ya dari sayuran ya tanaman mereka ya kan, cabai tinggal petik. Jajan anak sekolah juga mereka harus ada hasil dari pertanian, hasil dari sampah, kerajinan sampah yang mereka kumpulkan, mereka catat, itulah untuk jajan, entah itu buat tuker beras itu. Ini mulai berjalan 2 bulan ini gitu.
Melalui pengembangan urban farming dan bank sampah ini, Furkon berharap apa yang mereka upayakan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat di Jakarta untuk turut merawat lingkungan. Ya mudah-mudahan dengan kami pelan-pelan begini, kami menjadi percontohan kampung-kampung lain. Paling tidak kota Jakarta ini orang yang kantoran apa dan sebagainya nggak meninggalkan lahannya, nggak harus merawat lahannya, paling nggak di situ ditanam cabai, tanam sayuran, kan lebih indah. Urban farming di Kampung Bayam ini menunjukkan bahwa keterbatasan lahan dan kondisi tanah yang tidak ideal dapat diatasi melalui inovasi dan kolaborasi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lahan yang lebih produktif. Friska Rinda, Haryadi Jamal, The ITV.